Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami akan mengajak teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 untuk membahas soal TWK tipe terbaru. Soal TWK tipe terbaru ini merupakan pengalaman dari peserta SKD CPNS tahun 2023 beserta pengalaman dari peserta SKD CPNS Kedinasan tahun 2024. Seperti apa soal TWK tipe terbaru? Kita awali dengan soal tugas pada video kami sebelumnya. Jadi pada video kami sebelumnya, kami sudah membagikan soal tugas yang wajib teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 kerjakan. Soal nomor 6 berkaitan dengan pilar negara. Penggunaan produk dalam negeri seringkali dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong konsumsi produk lokal, termasuk kampanye cinta produk Indonesia. Meski demikian, ada sebagian masyarakat yang masih lebih memilih produk luar negeri karena dianggap lebih berkualitas. Dalam konteks ini, apakah penggunaan produk dalam negeri secara eksklusif merupakan langkah yang tepat untuk mendukung ekonomi nasional? Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersemangat dan antusias untuk memilih jawaban yang terbaik pada video kami sebelumnya berkaitan dengan soal tugas ini. Kita akan analisis satu persatu apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E yang menjadi jawaban yang terbaik. Namun sebelum kita menganalisis, tips dan trik untuk menjawab soal TWK yang pertama, pahami dulu konsepnya, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita menemukan kata kunci atau permasalahan dari soal tersebut. Kemudian inti pertanyaan dari soal tersebut juga wajib kita temukan. Untuk soal nomor 6 ini, yang menjadi permasalahan itu berkaitan dengan masyarakat yang masih lebih memilih produk luar negeri karena dianggap lebih berkualitas. Di sini permasalahannya, teman-teman. Kemudian inti pertanyaannya, apakah penggunaan produk dalam negeri secara eksklusif, artinya mengutamakan produk dalam negeri, merupakan langkah yang tepat untuk mendukung ekonomi nasional? Kita sudah temukan kata kunci dan inti pertanyaannya. Kalau opsi yang A, penggunaan produk dalam negeri secara eksklusif akan menghambat persaingan pasar dan menurunkan kualitas produk. Kalau opsi yang A, ini jelas kurang tepat, karena penggunaan produk dalam negeri bukan malah menurunkan kualitas produk. Di sini teman-teman, termasuk juga menghambat persaingan pasar. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Kemudian kalau opsi yang B, mendorong penggunaan produk dalam negeri tanpa memaksa dapat membantu ekonomi nasional tanpa merugikan konsumen. Opsi yang B, narasinya bersifat positif teman-teman, atau bersifat baik. Tetapi tidak mampu menjawab permasalahan dan inti pertanyaan dari soal nomor 6 itu sendiri. Berkaitan dengan konsep memaksa dan membantu ekonomi nasional tanpa merugikan konsumen. Opsi yang B ini tidak secara langsung menjawab permasalahan di soal nomor 6, sehingga opsi yang B kurang tepat. Kemudian opsi yang C, produk luar negeri tetap diperlukan untuk meningkatkan standar produk dalam negeri melalui persaingan. Jelas kalau opsi yang C ini berkaitan dengan menggunakan produk luar negeri ya, sehingga yang menjadi pertanyaan kita menggunakan produk dalam negeri secara eksklusif itu kurang tepat di opsi yang C. Dan kita masih menyisakan dua opsi yang merupakan opsi yang paling banyak dipilih oleh teman-teman. Kalau opsi yang D, mengutamakan produk dalam negeri secara eksklusif adalah satu-satunya cara untuk mendukung ekonomi nasional. Opsi yang D, kalau kita perhatikan secara sekilas, itu bersifat positif, bersifat baik. Bahkan ada kata eksklusif, teman-teman. Tetapi, pada opsi yang D dinyatakan bahwa menggunakan produk dalam negeri secara eksklusif adalah satu-satunya cara di sini, teman-teman, untuk mendukung ekonomi nasional. Satu-satunya cara. Jelas bukan hanya mengutamakan produk dalam negeri yang menjadi cara untuk mendukung ekonomi nasional. Sehingga opsi yang D kurang tepat, teman-teman. Kalau opsi yang E, kebijakan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri sebaiknya
disertai dengan upaya meningkatkan kualitas produk lokal atau produk nasional. Di sini yang mampu menjawab dari permasalahan yang terjadi, teman-teman. Bagaimana produk luar negeri dianggap lebih berkualitas, sehingga kebijakan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri sebaiknya disertai dengan upaya meningkatkan kualitas dari produk dalam negeri itu sendiri, sehingga secara otomatis masyarakat akan lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, sehingga itu mampu menjawab permasalahan yang terjadi. Sehingga sekali lagi opsi yang tepat itu opsi yang E, teman-teman. Karena mendorong penggunaan produk dalam negeri memang penting untuk mendukung perekonomian nasional. Namun langkah ini akan lebih efektif jika disertai dengan peningkatan kualitas produk lokal, sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri, teman-teman. Dengan demikian, konsumen atau masyarakat tidak merasa dipaksa untuk membeli produk yang mungkin dianggap lebih berkualitas dan kurang berkualitas. Dan pasar tetap kompetitif, teman-teman. Jadi tidak ada unsur terpaksa, tidak ada unsur pemaksaan untuk membeli produk dalam negeri. Kalau sudah berkualitas, masyarakat secara otomatis akan membelinya. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang I. Baik, teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, kita lanjutkan kembali ke soal yang pertama berkaitan dengan nasionalisme. Tipe soalnya merupakan soal TWK tipe terbaru, di mana narasi soalnya sangat singkat tetapi opsinya yang sulit dibedakan. Nasionalisme di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi dapat diwujudkan melalui apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Sekali lagi, tips dan trik untuk menjawab soal TWK kita pahami konsepnya, itu langkah pertama. Yang kedua, kita temukan kata kunci atau inti permasalahannya. Dan yang terakhir, apa yang menjadi pertanyaan, itu juga wajib kita temukan. Di soal yang pertama ini, kita harus memahami konsep dari nasionalisme. Nasionalisme di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Dapat kita wujudkan melalui, jadi yang ditanyakanlah perwujudannya, teman-teman. Jadi perwujudan dari ketiga konsep ini. Jadi nasionalisme, teknologi, dan globalisasi harus termuat di opsi yang paling tepat. Kalau kita analisis satu persatu, mulai dari opsi yang A, menggunakan teknologi global untuk memperkenalkan budaya nasional secara internasional. Jadi teknologi global, teknologinya sudah ada, teman-teman. Nasionalisme itu juga sudah termuat dengan cara memperkenalkan budaya nasional secara internasional. Ini juga sudah konsep mengglobal atau globalisasi. Kita simpan dulu opsi yang A. Opsi yang B mengutamakan teknologi lokal untuk memperkuat ekonomi dan budaya bangsa. Opsi yang B itu bersifat baik, teman-teman, tapi tidak ada konsep globalisasinya. Bahkan ditambahkan konsep ekonomi. Kita tidak membahas tentang ekonomi, teman-teman. Sehingga opsi yang B kurang tepat. Kalau opsi yang C, mengembangkan inovasi teknologi dalam negeri agar bersaing dengan teknologi asing. Kalau opsi yang C, kita mengembangkan inovasi dari dalam negeri agar bersaing dengan teknologi asing. Teknologi dan globalisasi sudah termuat di opsi yang C, tapi nasionalismenya tidak termuat. Apa yang harus dilakukan berkaitan dengan konsep nasionalisme tidak termuat di opsi yang C, teman-teman. Lanjut opsi yang D, memanfaatkan teknologi internasional tanpa melupakan budaya bangsa. Opsi yang D, teknologi internasional tanpa melupakan budaya bangsa. Konsep teknologi dan globalisasi sudah termuat. Tetapi berkaitan dengan globalisasi itu tidak termuat di opsi yang D, teman-teman. Sehingga opsi yang D juga kurang tepat. Kalau opsi yang terakhir, opsi yang E, menerima teknologi global sambil menjaga keaslian budaya nasional. Kalau opsi yang E, jadi kita menerima teknologi global sambil menjaga keaslian budaya nasional. Kita tidak menemukan konsep globalisasi pada opsi yang E. Sehingga opsi yang E juga kurang tepat, teman-teman. Maka dari itu, kita harus mencermati dengan sangat detail yang mewakili dari nasionalisme, teknologi, dan globalisasi. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Menggunakan teknologi global untuk memperkenalkan budaya nasional secara internasional. Jadi nasionalisme di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, teman-teman,
dapat diwujudkan dengan cara kita memanfaatkan teknologi global sebagai sarana memperkenalkan kekayaan budaya dan identitas bangsa ke kancah internasional. Hal ini memperkuat nasionalisme dengan menunjukkan keunikan dan nilai budaya bangsa di dunia global yang semakin terhubung, teman-teman. Maka dari itu, opsi yang paling tepat sekali lagi opsi yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal berkaitan dengan bela negara. Bela negara dalam menghadapi ancaman ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila dapat diwujudkan melalui apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Jadi konsep bela negara, teman-teman, konsep bela negara kemudian digunakan untuk menghadapi ancaman terhadap ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Dalam hal ini adalah ancaman non-militer, karena berkaitan dengan ancaman di bidang ideologi asing terhadap ideologi Pancasila. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana perwujudan dari bela negara tersebut, teman-teman? Kita akan analisis satu persatu. Kalau opsi yang A, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada tindakan meningkatkan pemahaman, kemudian ada juga konsep mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah dua tindakan, teman-teman ya. Jadi pertama, meningkatkan pemahaman. Tindakan yang kedua, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita simpan dulu opsi yang A, teman-teman. Kalau opsi yang B, menolak semua bentuk ideologi asing yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Opsi yang B juga bersifat baik, teman-teman. Tetapi opsi yang B itu hanya satu tindakan, teman-teman. Inilah keunikan dari TWK. Bagaimana kita harus memilih jawaban yang terbaik dari jawaban yang baik, teman-teman. Opsi yang B ini kurang tepat. Kalau opsi yang C, memperkuat keyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang tidak tergantikan. Opsi yang C juga bersifat baik, teman-teman. Tapi hanya memperkuat keyakinan. Itu yang menjadi penyebab opsi yang E juga kurang tepat ya pada opsi yang C. Kalau opsi yang D, menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda sebagai benteng ideologi. Opsi yang D juga bersifat baik, teman-teman. Tapi hanya satu tindakan, menanamkan dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga opsi yang D kurang tepat. Kalau opsi yang terakhir, opsi yang E, melindungi masyarakat dari pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Ini juga hanya satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melindungi masyarakat. Maka dari itu, jawaban terbaik dari jawaban yang baik, teman-teman, kalau ada ancaman terhadap ideologi Pancasila, jelas kita meningkatkan pemahaman dan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga opsi yang tepat, opsi yang A, teman-teman. Karena dalam menghadapi ancaman ideologi asing, solusi yang paling efektif adalah kita meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki ketahanan ideologi yang kuat serta mampu menolak pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila, teman-teman. Jadi dua tindakan, meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila. Baik, teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, sebelum lanjut ke soal berikutnya, kami membagikan informasi istimewa pada kesempatan video kali ini kepada teman-teman. Kami sudah membuka kembali bimbel kelas online batch yang ketiga, fokus TWK CPNS tahun 2024. Kelas pertama itu akan dimulai malam hari ini, teman-teman, dengan mengerjakan tryout yang pertama sebagai menguji kemampuan awal dari teman-teman. Kelas online via Zoom meeting, teman-teman. Kemudian 8 kali pertemuan bimbingan TWK CPNS tahun 2024 dengan materi sesuai dengan model soal TWK terbaru. Kemudian dilengkapi juga dengan grup belajar Telegram. Tersedia materi dan rekaman kelas bagi teman-teman yang berhalangan hadir. Yang paling penting berikutnya, gratis 2 kali tryout SKD CPNS berbasis CAT. Kuotanya terbatas, teman-teman. Dengan harapan teman-teman akan lebih fokus belajar via Zoom meeting, sehingga proses diskusi akan berjalan dengan lancar. Link pendaftaran silahkan diklik, teman-teman, pada link deskripsi video ini. Tunggu apa lagi? Silahkan segera daftar, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya berkaitan dengan bela negara. Wujud bela negara dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara di tengah kemajuan teknologi informasi adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Konsep yang termuat
Di soal nomor 3 itu adalah wujud bela negara, teman-teman, kemudian menjaga kedaulatan bangsa dan kemajuan teknologi informasi. Kata kedaulatan itu lebih erat kaitannya dengan persatuan dan keutuhan bangsa dan negara, teman-teman. Kita akan analisis satu persatu mulai dari opsi yang A, menolak pengaruh teknologi asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Opsi yang A, walaupun bersifat positif, teman-teman, tapi tidak secara khusus berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara. Sehingga opsi yang A kurang tepat. Kalau opsi yang B, memanfaatkan teknologi untuk memperkuat persatuan dan ketahanan nasional. Jadi konsep bela negara berkaitan dengan persatuan dan ketahanan, di mana konsep teknologi informasi juga sudah termuat pada bagian awal. Kita simpan dulu opsi yang B. Opsi yang C, mengembangkan teknologi nasional yang mampu bersaing dengan teknologi asing. Ini tidak secara spesifik berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara. Opsi yang C kurang tepat. Opsi yang D, melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi informasi asing. Ini juga kurang tepat, teman-teman ya. Karena bagaimana wujud dari bela negara tidak secara khusus termuat di opsi yang D berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara. Sehingga opsi yang D kurang tepat. Begitu juga dengan opsi yang E, menerapkan regulasi ketat terhadap penggunaan teknologi informasi di masyarakat. Ini tidak secara khusus membahas kedaulatan bangsa dan negara. Sehingga opsi yang E juga kurang tepat. Maka dari itu, opsi yang paling tepat, teman-teman, adalah opsi yang B. Memanfaatkan teknologi untuk memperkuat persatuan dan ketahanan nasional. Ini menunjukkan bahwa bela negara dapat diwujudkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mendukung kedaulatan dan integritas bangsa. Soal nomor 4, Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Konsep kekeluargaan diusung dalam konstitusi sebagai upaya untuk mengembangkan sikap nasionalisme dalam perekonomian. Hal tersebut bertujuan, apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Dalam pasal 33 itu dinyatakan perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Jadi ada kata disusun, teman-teman. Ini kita gunakan sebagai acuan. Kemudian kekeluargaan yang dimasukkan ini adalah untuk mengembangkan sikap nasionalisme dalam perekonomian. Inti pertanyaannya, hal tersebut bertujuan, kalau kita analisis satu persatu mulai dari opsi yang A, mengedepankan perekonomian. Mengedepankan perekonomian yang menjunjung rasa cinta tanah air. Walaupun bersifat positif ya, teman-teman, tetapi berkaitan dengan kata mengedepankan dan rasa cinta tanah air itu konsep yang cukup berbeda dengan pasal 33. Karena di sini nasionalisme, kemudian itu berkaitan dengan perekonomian disusun, bukan mengedepankan. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Kalau opsi yang B, membangun konsep perekonomian yang bangga terhadap bangsa Indonesia. Opsi yang B berkaitan dengan kata membangun itu sudah bersifat baik, teman-teman ya. Tetapi bangga terhadap bangsa Indonesia itu tidak erat kaitannya dengan perekonomian. Ini tidak erat kaitannya dengan perekonomian dan rasa nasionalisme termuat di pasal 33 berkaitan dengan asas kekeluargaannya. Sehingga opsi yang B juga kurang tepat. Kemudian opsi yang C, membangun perekonomian dengan mengutamakan kepentingan nasional. Jadi nasionalisme, teman-teman, itu erat kaitannya dengan kepentingan nasional. Jadi nation, teman-teman ya. Sehingga opsi yang C, membangun perekonomian dengan mengutamakan kepentingan nasional, kita simpan dulu. Kalau opsi yang D, menghadirkan perekonomian Indonesia dengan mengutamakan ekonomi domestik. Walaupun juga bersifat positif ya, teman-teman, tapi tidak secara spesifik mampu menjelaskan konsep sikap nasionalisme dalam perekonomian kita. Apalagi kata kerennya menghadirkan. Ini kurang tepat. Kalau opsi yang terakhir, opsi yang E, itu menciptakan perekonomian dengan mengedepankan kepentingan kekeluargaan yang utuh. Ini jelas kurang tepat. Karena maksud dari pasal 33 itu asas kekeluargaan, bukan kepentingan kekeluargaan. Jadi juga kurang tepat opsi yang E. Sehingga opsi yang paling tepat itu opsi yang C,
Membangun perekonomian dengan mengutamakan kepentingan nasional, itu sikap nasionalisme dalam perekonomian teman-teman ya. Ini menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional dalam perekonomian dengan pendekatan yang mengedepankan asas kekeluargaan. Soal nomor 5. Tujuan pasal 33 ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, dan dikuasai oleh negara adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Bahwa di pasal 33 ayat 2 itu sudah dinyatakan teman-teman, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, contohnya listrik, bahan bakar minyak, gas, itu dikuasai oleh negara. Ini tujuannya apa, teman-teman? Apakah opsi yang A, pemerintah menguasai cabang produksi? Jelas ini kurang tepat. Kalau opsi yang B, pemerintah mengatur laju perekonomian juga kurang tepat, teman-teman. Karena cabang-cabang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Kalau opsi yang C, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, juga kurang tepat. Kalau opsi yang D, perekonomian tidak dikuasai individu tapi masyarakat luas. Inilah yang menjadi jawaban yang terbaik, teman-teman. Kalau opsi yang E, agar tercipta perekonomian terencana dengan baik. Ini juga kurang tepat. Sekali lagi, dikuasai oleh negara dengan tujuan tidak dikuasai oleh individu, tidak dikuasai atau dimonopoli oleh satu golongan saja. Karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu harus dikuasai oleh negara, memastikan bahwa hajat hidup orang banyak terjaga dan tidak hanya menguntungkan individu tertentu. Sekali lagi, opsi yang tepat, teman-teman, itu opsi yang D. Baik, teman-teman, kita sudah berada di penghujung video kali ini. Seperti biasa, kami membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan berkaitan dengan materi pilar negara. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sangat vital. Apa alasan utama mengapa MPR memiliki kekuasaan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silahkan teman-teman tuliskan jawaban yang terbaik pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan. Itu tadi pembahasan soal TWK tipe terbaru. Sekali lagi tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga dilupakan like dan share sehingga banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat latihan soal, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.